Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok dengan anggota 1 Alauddin Hilmi, 2 Rafif Atala Trisandi, 3 Denny Alvareza, dan yang terakhir saya sendiri Sriwijaya Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas BPS dengan tema yang kami ambil yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik di wilayah Purwokerto Utara. Adapun beberapa topik yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, manfaat dan tujuan. Tiga, hierarki BPS. Dan yang terakhir, ya, kesimpulan. Untuk topik yang pertama, pengertian atau definisi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rafif. Kepada Rafif, silakan. Yang pertama itu ada definisi WBS. WBS atau Work Breakdown Structure diartikan sebagai daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan Project Management Tools. WBS dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan tujuan dan lini masa pengerjaan proyek. Yang kedua ada WBS merupakan sebuah strategi dengan multiple level dan hierarkis. Oleh karena itu, WBS memiliki tingkatan pengerjaan yang secara tertata dapat memudahkan implementasi proyek secara efisien pada tiap hierarkinya. WBS dapat memudahkan pengelolaan sumber atau resource agar teralokasikan secara efektif sehingga proyek dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Rafif atas penjelasannya. Untuk manfaat dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Alauddin Hilmi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan pemasangan jaringan telekomunikasi fiber optik di Purwokerto Utara. Manfaatnya yang pertama adalah kabel fiber merupakan kabel yang berguna untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim dan penerima dengan sangat cepat. Karena bahan dari kabel fiber ini adalah menggunakan serat kaca. Jadi data itu menggunakannya sudah kecepatan cahaya, berbeda dengan yang sebelumnya menggunakan tembaga. Yang kedua adalah serat optik ini lebih aman karena tadi bahannya itu tidak dari tembaga, jadi tidak mudah terbakar. Ukurannya dari kabel fiber optik ini lebih kecil dan lebih tipis dari kabel tembaga karena yang intinya core atau inti dari kabel fiber optik itu hanyalah sebesar rambut, besar sedikit. Dan tujuan dari pembangunan jaringan fiber optik di Purwokerto Utara adalah untuk mempercepat transmisi data di wilayah Purwokerto Utara yang sebelumnya menggunakan tembaga. Dengan cepatnya transmisi data dapat berpengaruh kepada perputaran ekonomi lebih cepat. Jadi jika data itu bergerak lebih cepat, maka otomatis itu akan berpengaruh kepada bidang-bidang yang lain. Juga itu akan memajukan. Dan itu akan mengakibatkan berkurangnya kendala, terutama terkait pada internet di wilayah tersebut. Oke, mungkin ini adalah pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik untuk infografiknya sendiri, di mana untuk tahapan pertama itu persiapan dan perizinan tempat, kemudian yang kedua adalah konstruksi jaringan, yang ketiga merupakan pengadaan dan pemasangan perangkat. Penyelesaian dan pemeliharaan jaringan itu termasuk ke tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat. Nah, untuk selanjutnya itu ada hierarki WPS pembangunan fiber optik, di mana untuk WPS sendiri yaitu merupakan rincian dari suatu pembangunan proyek. Untuk paling atas itu ada pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik di wilayah Purwokerto Utara. Kemudian disusul dengan tahap pertama yaitu persiapan perizinan. Dalam persiapan dan perizinan sendiri itu ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu melakukan survei wilayah dan penentuan lokasi. Dalam suatu
pembangunan jaringan telekomunikasi, tentunya ada yang namanya survei wilayah dan penentuan lokasi. Ini dapat berupa di wilayah tanah warga ataupun tanah dari milik pemerintah. Kemudian yang kedua itu mendapatkan izin konstruksi. Nah, izin ini itu biasanya didapatkan dari pemerintah ataupun terkait tentang pembangunan telekomunikasi. Kemudian yang ketiga itu ada pengadaan bahan dan perangkat. Di mana bahan dan perangkat sendiri itu kan merupakan suatu bentuk fisik dari suatu jaringan telekomunikasi. Kemudian yang sub keempat itu ada penyediaan peralatan konstruksi. Setelah pengadaan barang dan perangkat itu tersedia, selanjutnya itu melakukan penyediaan peralatan konstruksi, di mana mulai dari pemasangan ataupun dari yang lain seperti itu. Kemudian untuk bab yang kedua itu ada konstruksi jaringan. Nah, setelah dari persiapan dan perizinan itu sudah selesai, maka yang kedua itu memasuki tahap konstruksi jaringan. Di mana dalam konstruksi jaringan ini sendiri itu ada beberapa subbab. Yang pertama itu pemasangan kabel fiber optik. Nah, tentunya untuk jaringan telekomunikasi sendiri itu harus ada pemasangan kabel fiber optik terlebih dahulu. Untuk selanjutnya itu baru masuk ke subbab yang kedua, yaitu pemasangan tiang dan menara. Jadi untuk subbab yang pertama itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memasuki subbab yang kedua. Setelah itu ada subbab yang ketiga, yaitu instalasi perangkat jaringan. Nah, setelah pemasangan tiang dan kabel fiber optik itu sendiri sudah terlaksana, setelah itu teknisi itu dapat melakukan instalasi perangkat jaringan. Setelah itu ada subbab yang keempat, yaitu pengujian jaringan dan sertifikasi. Nah, pengujian jaringan ini sendiri itu harus didasari tentang perangkat jaringannya, kemudian alat dan penempatan yang dihasilkan, seperti itu. Nah, untuk bab yang ketiga itu merupakan pengadaan dan pemasangan perangkat pelanggan, di mana untuk subbab pertama yaitu pengadaan perangkat pelanggan termasuk dari ONT, OLT. Kemudian dilanjut untuk pemasangan perangkat di rumah pelanggan. Nah, yang bab kedua itu kan merupakan konstruksi jaringan. Nah, itu dia masuk ke ranah untuk ini lingkungannya. Kemudian untuk pengadaan dan pemasangan perangkat itu masuk ke lingkungan yang baru lagi, atau masuk ke lingkungan rumah pelanggan seperti itu. Nah, untuk subbab yang ketiga merupakan pengujian dan aktivasi perangkat pelanggan. Nah, setelah dilakukan pemasangan atau disambungkan dari jaringan yang di luar, itu kita melakukan pemasangan di rumah-rumah pelanggan. Kemudian pengujian dan aktivasi di pelanggan tersebut agar memperoleh jaringan yang maksimal seperti itu. Setelah itu ada memasuki subbab yang keempat, yaitu pelatihan dan edukasi pelanggan. Nah, setelah pemasangan jaringan tersebut sudah dilaksanakan dan aktivasi telah berjalan dengan lancar, tentunya tidak lepas tangan untuk kepada pelanggan sendiri, agar si pelanggan juga mengerti tentang jaringan telekomunikasi tersebut. Mulai dari cara ubah password bisa jadi, terus cara pemeliharaan jaringan, serta router dan lain-lain. Kemudian untuk bab yang ketiga itu penyelesaian dan pemeliharaan jaringan. Untuk subbab pertama itu ada pengecekan routing dan perbaikan jaringan. Nah, untuk pengecekan routing sendiri, apakah si router ini dapat berjalan dengan normal atau tidak. Kemudian untuk subbab yang kedua itu pemeliharaan perangkat dan infrastruktur. Nah, setelah dikasih pelatihan atau dikasih arahan dari teknisi seperti itu, maka pelanggan ini bisa melakukan pemeliharaan perangkat dan infrastruktur. Kemudian
jika diperlukan itu masuk ke subbab yang ketiga, itu upgrade dan perluasan jaringan. Nah, setelah jaringan di rumah-rumah pelanggan itu sudah terpasang dan menghasilkan lumayan banyak keuntungan, maka yang dilakukan setelah itu yaitu merupakan upgrade dan perluasan jaringan. Bisa meliputi penambahan tower ataupun penambahan kabel fiber optik seperti itu. Yang ketiga yaitu yang masuk ke subbab keempat, itu ada pelayanan pelanggan dan support teknis. Itu bisa meliputi customer service ataupun semacamnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilmi dan juga Denny atas penjelasannya. Kemudian berdasarkan penjelasannya dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, penggunaan WBS ini memudahkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan juga memantau sebuah proyek. Kemudian dua, pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin, serta berpedoman pada spesifikasi teknis yang berlaku agar hasil yang diperoleh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, pembangunan jaringan telekomunikasi fiber optik ini dalam rangka menunjang konektivitas jaringan komputer antar perangkat daerah, serta meningkatkan layanan publik di wilayah Purwokerto Utara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.